Saudara-saudari pencinta Renungan Harian Katolik Maria Bunda Karmel. Saat saya mengikuti mata kuliah homiletika, yakni mata kuliah mengenai bagaimana menyusun dan menyampaikan homili atau khotbah, dosen kami pernah berkata, "Semakin lama kalian menjadi imam, semakin sulit kalian membuat homili." Perkataan ini tentu mengherankan, karena kami berpikir, bukankah seharusnya menjadi semakin mudah membuat homili karena semakin berpengalaman? Bukankah ada pepatah, pengalaman adalah guru yang paling baik? Artinya, semakin sering membeli homili, semakin mudah untuk membuatnya. Saat kami terlihat kurang menerima pernyataannya, dosen kami berkata, "Coba kalian bayangkan, Injil yang kita baca pada misa hari Minggu itu terbagi dalam 3 tahun, yakni tahun A, B, dan C. Artinya, pada tahun keempat kita akan kembali memberi homili berdasarkan Injil tahun A. Bisa kalian bayangkan setelah 13 tahun menjadi imam? Artinya, kalian akan memberikan homili yang kelima berdasarkan Injil tahun A. Disinilah tantangan dan kesulitannya. Kalian menjadi lengah karena kalian berpikir, ini Injil yang sudah biasa. Injil ini tidak menarik lagi karena sepertinya sudah tahu harus bicara apa. Pada titik inilah akhirnya kalian akan mengerti bahwa semakin lama menjadi imam, semakin sulit untuk membuat homili yang baik. Karena itu, teruslah mengupdate diri agar Injil tetap bisa hidup sesuai dengan konteksnya dan homili tetap menjadi bahan permenungan yang menggugah bagi yang mendengarnya. Awalnya, kebanyakan dari kami kurang menerima penjelasan dosen kami. Karena saat masih awal-awal menjadi imam muda, antusias untuk melayani sangat tinggi, dan pengetahuan di dalam pikiran kami masih baru dan mudah dicerna, serta mudah dituangkan dalam kata-kata. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, kami mulai membenarkan apa yang dikatakan dosen kami. Saat jadwal-jadwal pastoral begitu padat, sehingga tidak menyempatkan diri untuk mengupdate pengetahuan dan mendalami secara lebih Injil yang akan kami wartakan, homili menjadi semakin sulit dan hambar. Homili menjadi tidak menyentuh hati umat dan jauh dari kehidupan iman umat. Akan tetapi dari pengalaman kami juga belajar bahwa ada hal yang lebih menakutkan yang membuat homili menjadi sulit dan hambar, yakni hidup yang kami jalani sendiri setelah memberi homili. Hidup terkadang tidak sesuai dengan isi homili, sebagaimana pesan Yesus kepada para pendengarnya berkaitan dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus mengatakan kepada para pengikutnya mengenai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang lain, tetapi mereka sendiri tidak menyentuhnya." Kata-kata Yesus ini sesungguhnya mau mengajak kepada siapa saja yang berkecimpung dalam pelayanan-pelayanan gereja, bahwa penting untuk menyelaraskan apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Saat menyampaikan homili, saat berupaya menggali pesan dalam Injil dan mewartakannya dalam homili, ada pertanyaan mendasar dan sungguh menakutkan. Sungguhkah saya melakukan apa yang saya wartakan? Jangan-jangan homili saya terasa indah, menggetarkan hati umat, tetapi tidak menggetarkan hati saya sebagai pewarta.
Dan akibatnya, saya menjadi pribadi yang lebih buruk karena lebih bangga dengan pujian orang daripada melakukan apa yang saya katakan. Jika hal ini terus terjadi, bisa jadi homili menjadi hambar, bukan karena kurangnya pengetahuan, tetapi karena ada keraguan apakah diri mampu melakukan apa yang dikatakan. Bukankah dengan demikian, pewarta menjadi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi masa kini? Para pewarta menjadi pribadi-pribadi yang omong doang. Perkataan baik, tetapi tindakan jauh sekali dari apa yang dikatakan. Sindiran Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hanya bisa berkata, tetapi tidak bisa melakukan, tentu baik untuk mengingatkan kita, tetapi sekaligus juga untuk memicu diri kita untuk bisa hidup dengan lebih baik. Pewartaan yang kita sampaikan lewat homili, karenanya jangan pertama-tama ditujukan bagi orang lain, tetapi bagi diri sendiri. Bukan soal bisa atau tidak bisa melakukan. Kebenaran Injil tetap harus diwartakan, tetapi itu juga diwartakan untuk diri sendiri. Injil bukan diberikan kepada yang lain, tetapi untuk kehidupan pribadi juga. Prinsip ini menjadi tantangan yang akan terus-menerus membaharui hidup dan membuat kita tidak mudah menjadi hakim, tetapi menjadi pewarta yang menjadi teman seperjalanan. Karena kita juga merasakan bahwa melakukan kebenaran Injil bukan perkara mudah. Dan karenanya kita tidak mudah menuntut orang lain melakukan, tetapi berupaya untuk menghidupinya. Tuhan memberkati.